Bisnis. Studi kasus 1, PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti Subasa dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena mengandung penggunaan zat aktif proksur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. A. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang yang berbeda yang bekerja sama, sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. B. Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lain hanya pendapat para kritikus. Pada pandangan tradisional, yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak, tindakan perusahaan mereka dapat diekspresikan sebagai tindakan kelompok, dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga. Padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Jika dilihat menurut Undang-Undang Dasar, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama pasal 4 ayat 1 tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua pasal 7 ayat 2 tentang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan. Yang ketiga, pasal 8 ayat 1 tentang pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing seperti industri pasar internasional. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur, HIT masalahnya terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan dua zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan menghadapi keuntungan yang lebih besar karena kepercayaannya atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Kasus pelanggaran pada Nestle Indonesia. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa C yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Produk susu tercemar dari bakteri Sakazaki adalah Nestle. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri Sakazaki, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Dalam perusahaan Nestle, sebagian perusahaan produk
makanan terbesar dunia, memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi nutrition, kesehatan health, dan keafiatan wellness dari konsumen. Para karyawan berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan konsumen. C. Bayi maupun orang dewasa karena mengandung bakteri sakit yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan. D. Nestle berkomitmen untuk menganut prinsip bisnis berikut ini di semua negara, disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktik-praktik budaya dan negara, dan agama. E. Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai.